Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem koordinat ya. Ini udah masuk di bab 2. Jadi untuk materi sistem koordinat itu nanti ada posisi titik dan juga posisi garis. Nah, dan untuk posisi titik itu dibagi menjadi beberapa subbab lagi. Nah, di sini kita akan belajar tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terus ada posisi titik terhadap titik asal O 0,0 dan juga ada posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Sedangkan di posisi garis nanti kita akan belajar tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terus ada garis sejajar dan juga garis berpotongan. Nah, kita masuk ke subbab pertama ya, yaitu tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi di pembelajaran kali ini tujuannya adalah kita dapat memahami sistem koordinat Kartesius. Terus kita dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada koordinat Kartesius, serta dapat menentukan koordinat suatu titik pada koordinat Kartesius. Nah, ini ya saya beritahu tentang sistem koordinat itu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini seperti ini. Misalnya kita lihat denah atau melihat itu ya, kita buka maps. Nah, itu kan objek-objek itu bisa kita representasikan menjadi suatu titik, dan juga jalan ini bisa direpresentasikan menjadi garis. Nah, misalnya ini posisi rumah Bu Badiah. Nah, kita akan menjelaskan posisi rumah Bu Badiah. Nah, kita bisa menjadikan jalan Sudirman dan juga jalan Diponegoro sebagai acuan. Jadi kita dapat menjelaskan seperti ini. Rumah Bu Badiah itu posisinya adalah berjarak 1,78 km dari jalan Diponegoro. Nah, ini kan dijumlahkan ya, 650 meter ditambah 970 meter. Nah, terus berjarak 2,13 km dari jalan Sudirman. Nah, jadi nanti kita belajar tentang itu, menyatakan suatu titik itu dalam suatu koordinat Kartesius. Nah, sebenarnya sistem koordinat Kartesius ini kan saya jelaskan sedikit sejarahnya. Nah, istilah Kartesius itu ditemukan oleh filsuf asal Prancis yang itu namanya Descartes. Nah, jadi dia berperan besar dalam aljabar dan geometri. Jadi sistem koordinat Kartesius itu menggabungkan antara aljabar dan juga geometri. Nah, jadi koordinat Kartesius itu digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan juga koordinat Y. Nah, terus untuk mendefinisikan koordinat itu diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain. Jadi nanti ada sumbu X dan sumbu Y. Jadi representasi dari sistem koordinat Kartesius adalah seperti ini. Jadi ini ada dua garis ya yang saling tegak lurus. Untuk garis mendatar ini dinamakan sumbu X. Sedangkan untuk yang garis ini yang tegak itu dinamakan sebagai sumbu Y. Nah, terus ada titik ini, titik di sini itu sebagai titik asal. Nah, ini tadi yang titik asal O 0,0. Jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan menyatakan suatu titik posisinya itu bagaimana terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misalnya di sini ada titik A, B, C, D dan seterusnya. Jadi kita dapat menjelaskan posisi titik A itu seperti ini. Titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Coba ya. Ini A di sini, sumbu Y di sini. Berjarak berapa di sini? Ada 1, 2, 3. Berarti berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Terus dari sumbu X berjarak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berjarak 6 satuan dari sumbu X. Kita dapat menjelaskan posisi titik A seperti itu. Nah, contoh lagi, titik B. Nah, titik B di sini ya, itu berjarak berapa dari sumbu Y? Nah, berjarak 1, 2, 3, 4. Jadi titik B itu berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Contoh lain lagi, misalnya titik D. Berarti titik D berjarak 6 satuan dari sumbu Y.
1, 2, 3, 4, 5, 6 dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Nah, ini contoh lain lagi untuk titik E dan juga titik G. Nah, nanti anak-anak bisa coba-coba lagi menyatakan posisi titik yang belum saya sebutkan di sini, misalnya posisi titik C, F dan lainnya. Nah, terus di sini ini kan titik A belum dinyatakan sebagai koordinat ya, koordinatnya kan belum dinyatakan. Nah, bagaimana menyatakan koordinat suatu titik? Nah, jadi seperti ini. Titik A di sini tadi kan berjarak 2 ini, posisi titik A ini kan berjarak 2 satuan dari sumbu Y ya, 1, 2 dan berjarak 6 satuan dari sumbu X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk menyatakan koordinat suatu titik ini kita sebut X-nya dulu. Jadi sumbu X kita sebut dulu baru sumbu Y. Nah, di sini A. Sumbu X-nya berapa? Ini di sini A. Ini kan 2 ya, berarti ini sumbu X. Sumbu X. Nah, terus yang 6 itu kan berpapasan dengan sumbu Y. Jadi yang 6 ini sebagai sumbu Y posisinya. Misalnya lagi ini G 5, negatif 4. Berarti X-nya kita sebut dulu. Nah, di sini kan X-nya di 5, terus Y-nya di negatif 4. Jadi G itu 5, negatif 4. Contoh yang lain lagi misalnya C negatif 4,3. Jadi sumbu X-nya dulu baru sumbu Y. Nah, ini kan pas-pas aja di sini. Terus sumbu Y-nya di sini. Jadi menyebutnya adalah negatif 4,3. Nah, jadi misalnya ada koordinat ini, koordinat A ya, 2,6. 2,6 di sini berarti jarak ke sumbu X itu 6 satuan. Nah, bisa kita hitung di sini ya, dari gambarnya bisa kita tentukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jarak ke sumbu X adalah 6 satuan. Nah, terus jarak ke sumbu Y adalah 2 satuan. Nah, tugas anak-anak nanti melengkapi untuk yang titik B, C, D, E, F, G, H. Nah, anak-anak bisa menggunakan gambar ini untuk menyatakan jarak ke sumbu X dan juga jarak ke sumbu Y. Nah, terus nanti kalau sudah lihat dari sini, nanti anak-anak bisa simpulkan kalau misalnya ada titik, misalnya titik P, A, B. Nah, itu nanti jarak ke sumbu Y berapa, terus jarak ke sumbu X berapa, terus jarak ke sumbu Y berapa. Nanti kalian bisa lihat polanya bagaimana. Gitu ya anak-anak ya. Terus ini sumbu X dan sumbu Y itu membagi koordinat kartesius menjadi beberapa kuadran di sini ya. Sumbu X, sumbu Y itu kan membagi koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Nah, kuadran 1 itu letaknya di sini. Jadi di sini daerah kuadran 1. Atau kalau kita lihat di sini, kuadran 1 itu koordinat X-nya positif dan juga koordinat Y-nya positif. Jadi ini 2 itu menyatakan koordinat X, terus yang 3 itu menyatakan koordinat Y. Jadi daerah kuadran 1 letaknya di sini ya anak-anak. Misalnya ini lagi. Berarti titik di sini berapa? Nah, kita sebut X-nya dulu. Misalnya ini titik R. Di sini. Berarti X-nya dulu kita sebut. Berarti 3, nah Y-nya berapa di sini? 1. Berarti 3,1. Berarti R itu letaknya juga di kuadran 1. Ini kan X-nya positif, Y-nya juga positif. Contoh lagi mungkin di kuadran 2. Nah, kalau kuadran 2 berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Kan kuadran 2 letaknya di daerah sini ya kan. Contohnya titik P negatif 2,1. Ini kan X-nya, koordinat X-nya kan negatif, koordinat Y-nya positif. Nah, anak-anak bisa ngambil lagi contoh misalnya ini. Titiknya berapa kalau di sini? Berarti sebut X-nya dulu. X-nya negatif 2, Y-nya adalah 4. Jadi misalnya kalau di sini ada titik T, berarti negatif 2,4. Nah, ini kan X-nya negatif, Y-nya positif. Terus kuadran 3 letaknya di sini. Nah, jadi untuk kuadran 3 bagaimana di sini? Nah, kita lihat X-nya berarti negatif, terus Y-nya juga negatif. Berarti kalau kuadran 3 itu X dan Y-nya sama-sama negatif. Kuadran 4 berarti kita lihat di sini, kuadran 4.
Kita lihat X-nya bagaimana. Oh, X-nya ternyata positif, Y-nya negatif. Jadi kalau kuadran 4 itu X-nya positif dan koordinat Y-nya itu negatif. Nah, di sini ya kita jadi di sini kita jelaskan posisi titiknya terhadap sumbu X dan sumbu Y serta kita jelaskan kuadrannya. Di sini misalnya titik A. Titik A berarti berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan ke sumbu X serta terletak di kuadran 1. Nah, nanti tugas anak-anak itu jelaskan posisi untuk B, C, D. Nah, D terus masih ada apa lagi di sini? Nah, E, F, G, H. Nah, anak-anak tugasnya melengkapi ini. Jadi titik B berjarak berapa terhadap sumbu X, berjarak berapa terhadap sumbu Y, terus berada di kuadran berapa. Jadi seperti itu. Itu ya anak-anak ya. Nah, jadi untuk tugasnya kalian lengkapi 2 tabel tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Nah, nanti kalau anak-anak misalnya ada kesulitan dengan tugasnya, itu bisa didiskusikan dengan temannya atau bisa bertanya langsung ke saya. Ya, mungkin itu saja yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.